A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dina pangaosan ieu sakedik nguningakeun perkawis kafaah. Sakumaha tipayun dina halaman 62 baris kahiji ti handap aya penjelasan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadukeun takhayyaru linutafikum al-akfa'a. Halaman 62 penjelasan masalah kafaah. Kitab Nasahid Diniyah halaman 62 pidau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takhayyaru linutafikum al-akfa'a. Takhayyaru halus memilih kalian linutafikum untuk menyimpan sperma kalian al-akfa'a kepada akfa yang kufu. Sedikit ini penjelasan tentang kafaah. Jadi di dalam ajaran Islam ada yang disebut namanya apa? Kafaah. Sebelum terjadinya pernikahan. Ya, ada aturan bab apa? Kafaah. Penjelasan singkat tentang kafaah diambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 9 pasal kelima halaman 6735. Ini biar ngerti saja ya, karena kita orang Islam harus tahu aturan-aturan Islam. Makna kafaah menurut bahasa adalah kesetaraan atau kesamaan. Makna kafaah menurut bahasa adalah kesetaraan atau kesamaan. Menurut istilah fikih adalah keselarasan antara suami istri agar terjalin keharmonisan dalam rumah tangga dan mencegah dari tercemarnya kehormatan. Jadi dalam istilah fikih, makna kafaah adalah keselarasan antara suami istri agar terjalin keharmonisan dalam rumah tangga dan mencegah dari tercemarnya kehormatan. Kitu ngarah terjadi keharmonisan rumah tangga teh. Ulah pasea we uga poe teh. Ya, salakip jeung pamajikan tiap pagi pasea. Nah, tidak ada keharmonisan, maka ada ajaran kafaah. Jadi sebetulnya kafaah itu supaya rumah tangganya harmonis, ya. Itu yang diharapkan oleh semua orang yang rumah tangga. Menurut jumhur ulama, kafaah ada pada beberapa hal. Di antaranya satu, kafaah fiddin, yaitu kesamaan dalam agama. Kalau Islam harus dengan orang Islam lagi itu. Ini menjadi kewajiban karena seorang laki-laki muslim wajib menikah dengan wanita yang muslimah, tentunya. Dan sebaliknya wanita muslimah dengan laki-laki yang muslim tidak bisa menikah dengan pasangan yang beragama lain. Itu yang pertama, kafaah fiddin. Termasuk kafaah fiddin adalah dalam masalah keilmuan dan kesolehan, tapi ini bukan keharusan. Termasuk kafaah fiddin adalah dalam masalah keilmuan dan kesolehan, tapi ini bukan keharusan. Yang kedua, kafaah fin nasab, yaitu kesetaraan dalam garis turunan. Tujuannya untuk menjaga kemuliaan dari keturunannya.
Misalkan seorang dalam dirinya ada sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut habaib atau syarifah, maka diusahakan mencari pasangan dari golongan yang sama untuk menjaga nasab, kemuliaan nasab. Atau yang leluhurnya orang-orang mulia, sebaiknya memilih pasangan dari keluarga yang mulia juga. 3. Kafa'ah fil hirfah awil mal, yaitu kesetaraan dalam pekerjaan, jabatan atau penghasilan. Tujuannya agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang akan mengakibatkan terjadinya saling menghina, saling menghinakan dan merendahkan dari salah satu pihak kepada pasangannya. Itu namanya kafa'ah fil hirfah awil mal. Keempat, kafa'ah fil hurriyah, yaitu kesamaan pada masalah kemerdekaan. Jadi orang yang merdeka tidak dianjurkan menikahi hamba sahaya, tapi masalah ini sudah tidak ada. 5. Kafa'ah fis sinni, yaitu keselarasan dalam umur. Dia sabda ji 5. Karena apa loh ya aturan. Hiji kafa'ah fid din, 2 kafa'ah fin nasab, 3 kafa'ah fil hirfah awil mal, 4 kafa'ah fil hurriyah, 5 kafa'ah fis sinni, usia, yaitu keselarasan dalam umur. Tujuannya agar ada keseimbangan atau kepantasan antara suami istri. Misalkan ada anak perempuan umur 15 tahun dinikahkan dengan kakek-kakek umur 80 tahun. Ya, ini kan tidak sebandingnya, tidak seimbang. Atau pemuda umur 20 tahun menikahi nenek-nenek umur 80 tahun. Itu juga tidak, ya. Itu juga dianggap tidak selaras. Tidak selaras. Ada juga kafa'ah di dalam kesempurnaan jasmani. Misalkan orang yang jasmaninya sempurna tidak selaras jika dinikahkan dengan orang yang mempunyai kecacadan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa kafa'ah bukan masalah kasta. Bukan masalah apa? Kafa'ah itu bukan masalah kasta, bukan membeda-bedakan derajat, bukan, ya, bukan pula merendahkan salah satu pihak, bukan. Jadi sebenarnya tujuan kafa'ah dalam pernikahan adalah agar terjalin keharmonisan dan keindahan dalam rumah tangga. Sing indah rumah tangga teh, itu. Ima tuh indah-indah rumah tangga teh. Nah, mungkin ada tidak kafa'ah. Kemudian hukum kafa'ah. Hukum kafa'ah menurut jumhur ulama adalah annal kafa'ata syartun fil luzum la syartu sihatin fihi. Sesungguhnya kafa'ah adalah syarat untuk membolehkan terjadinya pernikahan, bukan syarat sah dalam pernikahan. Jadi kafa'ah bukan syarat sah di dalam pernikahan, tapi adalah syarat untuk membolehkan terjadinya pernikahan. Yang harus dipahami tentang sahibul haqqi fil kafa'ah, yaitu orang yang berhak untuk melaksanakan kafa'ah. Siapa orang yang berhak untuk melaksanakan kafa'ah? Menurut ulama, annal kafa'ata haqqun likullin minal mar'ati wa awliyaiha, bahwa kafa'ah merupakan hak bagi setiap wanita dan wali nikahnya. Jadi yang punya hak kafa'ah itu siapa? Wanita dan wali nikahnya. Hartos yang berhak mempunyai yang berhak kafa'ah itu siapa?
wanita dan wali nikahnya. Maksudnya jika seorang wanita dinikahkan oleh walinya pada laki-laki yang tidak setara, maka ia boleh menggugat kepada pengadilan agama. Atau sebaliknya, jika walinya tidak ridho, anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak setara, dan ia pun melaporkan kepada pengadilan agama, maka pengadilan agama bisa membatalkan pernikahan tersebut. Tapi jika keduanya ridho, wanita, anak wanitanya ridho, walinya ridho, jika keduanya ridho untuk menggugurkan kafaah, maka pernikahannya tersebut tetap bisa dilangsungkan atau dilanjutkan. Jadi sebaiknya seorang wanita atau wali memilih calon suami yang lebih tinggi dalam kafaah, minimal yang setara atau sederajat dalam masalah yang telah dijelaskan di atas. Karena seorang suami akan menjadi pemimpin bagi keluarganya. Jika status suami lebih rendah, maka akan sulit baginya untuk menegakkan kepemimpinannya dan istri susah untuk tunduk kepada suami karena merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari suaminya. Akhirnya tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan bahkan sampai perceraian. Karena suami menyerahkan urusan rumah tangganya pada istrinya dan istri mengatur suaminya. Untuk laki-laki tidak untuk laki-laki tidak ada hak kafaah. Untuk laki-laki tidak ada hak kafaah karena seandainya dia mendapatkan pasangan yang lebih rendah darinya pada beberapa hal, maka derajat istri akan terangkat, tapi tetap dianjurkan mencari yang sholihah. Tapi jika dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan, maka harus didahulukan pernikahan walaupun tanpa kafaah. Gitu eta mah sakilas penjelasan tentang kafaah. Kahartos teu? Insyaallah dong teh. Kan heuladan. Gitu dah penjelasanna. Bilih aya 24 kantun diomean weh. Eta mah nya supados ngartos aturan-aturan agama. Aya keneh waktos kedik penjelasan tentang anu diaos nembe. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi simpulna kafaah teh sanes syarat sah nikah. Ya, sanes syarat sah itu. Tapi syarat bolehnya bisa terlangsungnya pernikahan gitu. Sanes syarat sah nikah cek madhab Imam Syafi'i gitu. Juga haknya kafaah itu untuk wanita dan walinya itu.